Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada diri kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia terhadap ilmu agama. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang, baik kebaikan dari sisi agama ataukah kebaikan dari sudut dunia, adalah Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan mafhumul mukhalafah, kebalikan dari hadis ini, bahwa orang yang menjauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada seorang, maka bagaimana kebaikan akan sampai kepadanya? Maka hadis ini mendorong kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari menjauh dari ilmu agama. Dan ilmu yang diperintahkan dan yang dipuji dalam Al-Quran maupun hadis adalah ilmu agama, Dan ilmu agama menuntutnya adalah kewajiban, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan ilmu yang dituntut adalah ilmu yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam pelajaran kita membaca ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan kita sampai kepada bab al-ghusl minal janabah, bab mandi janabah. Dan kita disebutkan pada hadis sebelumnya, hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma, bagaimana tata cara mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika mandi janabah, beliau membersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu beliau mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu. Dalam hadis Aisyah, beliau berwudu sampai akhir. Ini sampai mencuci kaki. Adapun dalam hadis Maimunah diakhirkan pencucian kaki. Kemudian setelah berwudu, Nabi alaihi salatu wasallam menyela-nyela rambut kepalanya, sehingga tatkala
air telah sampai kepada kulit kepalanya, Nabi SAW menuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Dan kita sekarang masuk hadis yang ke-33. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilu janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salati wa inna buq'al ma'i fi thawbihi. Wa fi lafzi Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mencuci janabah, ini bekas janabah dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar menuju salat dan sungguhnya buqa'al ma, bekas air masih ada pada pakaiannya. Dan dalam lafaz Muslim, aku mengerik janabah, bekas janabah dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat pada pakaian tersebut. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa telah menimpa kepada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani dari bekas al-janabah. Maka terkadang mani tersebut membasah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencucinya. Kemudian Nabi alaihi wasallam keluar dengan pakaian tersebut menuju salat. Dalam keadaan bekas air tersebut belum kering. Dan terkadang mani tersebut telah kering. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengeriknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Hadis ini mengandung suatu masalah tentang hukum mani, dan para ulama berselisih tentang hukum mani. Pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwasannya mani itu najis. Mereka berdalil bahwasannya mani tersebut dicuci dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ahlul Hadis, begitu pula Ibnu Hazm, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan selain beliau dari kalangan muhaqqiqin, para pentahqiq, para peneliti, bahwasannya air mani itu suci. Air mani itu suci. Dengan dalil-dalil berikut. Yang pertama, disebutkan dalam salah satu riwayat hadis di atas, Aisyah radhiyallahu anha mengerik mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencucinya. Kalau seandainya mani itu najis, tidak mungkin cukup dengan dikerik. Misalnya harus dicuci. Dalil yang kedua, bahwasannya mani merupakan asal dari seorang, dari manusia, dan manusia hukumnya apa? Suci. Seorang manusia itu suci. Maka suatu yang seorang berasal darinya itu berarti suci. Dan yang ketiga, dalil yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam tidak datang dari beliau perintah untuk mencuci bekas mani. Tidak seperti najis, maka menunjukkan mani itu suci. Adapun dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha, dalam salah satu riwayat hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mencucinya, ini tidak menunjukkan itu najis. Tidak menunjukkan itu najis. Namun ini untuk membersihkan. Dan membersihkan dari sesuatu yang kotor ini diperintahkan secara syariat. Jadi dicucinya mani bukan menunjukkan, Aisyah radhiyallahu anha mencuci mani bukan berarti mani tersebut najis. Namun itu sebagai bentuk membersihkan. Dengan dalil riwayat yang lain, Aisyah sekadar mengeriknya, menunjukkan mani tidak najis. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasannya mani tidak najis. Dan faedah lain dari
hadis di atas selain sucinya mani adalah khidmatnya seorang wanita terhadap suaminya. Lihat bagaimana khidmatnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semestinya dijadikan contoh bagi para wanita. Dan janganlah wanita melihat contoh-contoh yang ada dalam media dari orang fasik atau orang kafir bahkan, sehingga mereka membangkang kepada suaminya. Tontonan-tontonan yang ada ini membahayakan, sangat membahayakan bagi agama, bagi hubungan suami istri, bagi anak-anak, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat secara umum. Sehingga mereka merubah teladan mereka. Harusnya yang dijadikan teladan adalah orang-orang saleh, orang-orang salehah dari para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang sebelum mereka yang mengikuti mereka dengan baik, diganti dengan orang kafir atau muslim terfasik. Wa'iyadzubillah. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak suami atas istri ini yang sangat besar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Dan sebab wanita banyak yang menjadi penghuni neraka karena mereka membangkang kepada suaminya. Adapun wanita yang salehah, mereka dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jelaskan untuk meluruskan pemahaman, karena ini bisa jadi subhat dari orang kafir. Lihat kalian wanita dalam Islam, wanita paling sulit, dia melahirkan, dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Tapi mereka dalam Islam ini penghuni neraka yang paling banyak. Maka jawabannya, mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak bukan mereka yang salehah, namun mereka yang tidak salehah, mereka yang melanggar hak suami, mereka yang kufur kepada kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Itulah yang terancam dengan neraka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa, aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ketika ditanyakan kenapa mereka kufur, apakah mereka kufur kepada Allah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan mereka kufur kepada Allah, tapi mereka kufur terhadap kebaikan dan kufur terhadap suami, yakni tidak taat kepada suaminya. Adapun wanita yang menjaga ibadahnya yang wajib terutama dan mentaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, itu 4 perkara. Sangat mudah. Salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga yang 8, dari pintu yang manapun yang kamu inginkan. Lihat bagaimana agungnya kedudukan wanita dalam Islam, agungnya kedudukan wanita di dalam Islam, dan bagaimana mudahnya mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hak Allah yang wajib dan mentaati suaminya. Mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sebagai contoh dari sahabiyah yang mulia Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kebaktian seorang wanita terhadap suaminya, bagaimana mereka berbakti kepada suaminya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-34, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl thumma jahadaha wajaba al-ghusl wa fi lafdhin Muslim wa illam yunzil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang istrinya 4, kemudian dia menggaulinya, maka wajib mandi. Dalam lafaz Muslim, walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya laki-laki apabila telah duduk di antara cabang istrinya 4, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, kemudian ia jahadaha, ini kinayah dari berjima, bersetubuh, maka telah wajib mandi, dan dalam riwayat Muslim menegaskan walaupun tidak keluar mani. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kapan atau ukuran wajibnya mandi ketika bersetubuh. Yaitu ketika seorang suami memasukkan pucuk zakarnya kepada kemaluan istrinya, itu ukuran wajibnya mandi, sebagaimana dalam riwayat yang lain dengan maghibil hasyafah, menenggelamkannya pucuk zakar kepada kemaluan istrinya. Apabila ini terjadi, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Dan hadis ini menghapuskan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Ini wajibnya mandi kalau keluar mani. Hadis ini menghapuskan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, air itu dari air, yakni wajibnya mandi kalau keluar mani. Ini dihapuskan dengan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kalau terjadi jima dan suami telah menenggelamkan pucuk zakarnya pada kemaluan istrinya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Dan hadis terakhir dalam babul ghusl, maka hadis tadi, hadis Abu Hurairah menjelaskan wajibnya mandi setelah berhubungan. Apabila seorang suami masukkan pucuk zakarnya kepada kemaluan istrinya, walaupun tidak keluar mani. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, hadis an Abi Ja'far ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'indahu qaumun fas'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfar minka sya'ran wa khairun minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawb wa fi lafdhin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a ala ra'sihi thalatha, rawahu Bukhari. Kata Abu Ja'far Ibnu Ali Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Talib, karena Pak Nabi Ja'far ada ini Muhammad bin Ali. Dari Abu Ja'far, nama Abu Ja'far ini adalah Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum.
bahwasanya beliau, yakni Muhammad yang kunyahnya Abu Ja'far, dan bapaknya yaitu Ali ibn Husain, berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan baik antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alul bait. Alul bait di sini Muhammad bin Ali bin Husain dengan bapaknya yaitu Ali bin Husain, anaknya Husain, duduk bermajelis mengambil ilmu dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan bagaimana hubungan baik antara para sahabat dengan alul bait, dengan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti yang diklaim oleh orang Syiah. Orang Syiah mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ali dan keturunannya dan segelintir orang dari para sahabat. Setelah ini mereka kafirkan. Bahkan mereka mengatakan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah, sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang mulia. Maka dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang Syiah. Wa indahu qaum, dan di sisi Jabir terdapat suatu kaum. Maka mereka bertanya kepada Jabir tentang mandi. Ini menunjukkan disyariatkannya bertanya kepada orang yang berilmu ketika tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Faqala, maka Jabir mengatakan, yakfika sa', dalam mandi janabah cukup bagimu satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. 4 mud ini 2 kepalan tangan orang dewasa. Ini 1 mud. Berarti satu sa' 4 kali ini. Sedikit atau banyak? Sedikit. Cukup bagimu satu sa' untuk mandi. Paling mungkin 1 liter. Sedikit. Kita ambil tangan dengan 2 telapak tangan kita kali 4, itu 1 sa'. Cukup bagimu 1 sa'. Karena Nabi SAW beliau mandi dengan 1 sa' atau 5 mud, 5 kali 2 telapak tangan orang dewasa, atau 1 sa', 4 kalinya, 4 kali telapak tangan orang dewasa. Sangat sedikit. Dan Nabi SAW berwudu dengan 1 mud, dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Sangat sedikit. Dan kita bisa melakukannya. Ini menunjukkan ini kita hemat dalam menggunakan air dalam bersuci. Kita ketika dalam kondisi sedikit air, kita bisa tidak wudu dengan air yang sedikit? Bisa. Bahkan itulah yang sunnah. Justru itu yang sunnah. Kita menghemat dalam penggunaan air ketika berwudu. Dan kita bisa melakukannya. Buktinya ketika sedikit air, kita bisa wudu dengan air yang sedikit. Harusnya itulah yang senantiasa kita lakukan di setiap hari kita, bukan ketika tidak ada air saja. Kata Jabir, cukup bagimu 1 sa'. Maka ada seorang mengatakan, "Ma yakfini, 1 sa' tidak cukup bagiku. Tidak cukup bagiku." Maka Jabir radhiyallahu anhu membantah orang tersebut. Kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka. Ayat 1 sa' itu mencukupi orang yang lebih panjang rambutnya daripada kamu dan lebih baik daripada kamu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya lebih panjang daripada kamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada kamu. Belum cukup 1 sa'. Kenapa kamu tidak? Tsumma ammana fi thawb. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengimami kami pada satu pakaian. Yani dengan menggunakannya menutup bagian bawah tubuhnya. Sekedar pakai sarung saja. Satu pakaian. Dengan menutup apa? Dengan menutup auratnya.
Dalam lafaz yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Ke kepalanya 3 kali. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Dalam mandi janabah disyariatkan kita menuangkan air ke atas kepala berapa kali? 3 kali. Adapun badan tidak disyaratkan 3 kali. Yang dicontohkan 3 kali adalah mencuci ke kepala dalam mandi. Pengarang mengatakan ar-rajulul ladzi qala ma yakfini, orang yang mengatakan tidak cukup bagiku adalah Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, dan bapaknya adalah Muhammad ibnu Hanafiyah. Di antara faedah hadis ini wajibnya mandi janabah, yaitu dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mandi janabah ada 2 cara. Yang pertama, cara yang cukup dan sah, yaitu dengan mengalirkan air dari atas kepala sampai kaki, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini mencukupi. Ada mandi yang sunnah, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dengan mencuci tangan sebelum berwudu, kemudian menyala-nyala rambut, kemudian menuangkan air ke kepala, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, disunnahkannya menghemat dalam penggunaan air dalam bersuci. Dan di sini 1 sa' bukan berarti menunjukkan pembatasan, namun diinginkan darinya hendaknya menghemat dalam menggunakan air, Karena datang dalam hadis-hadis yang lain dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan keadaan. Namun yang diinginkan dari hadis itu semuanya adalah menghemat dalam menggunakan air bersuci, tidak boros dalam menggunakan air dalam bersuci. Dan faedah lain dari hadis ini mengingkari orang yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila datang hadis dari Nabi Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mengikutinya dan kita mencontohnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghemat dalam menggunakan air. Beliau mandi dengan 1 sa', kita pun berusaha sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama hadis Aisyah yang menjelaskan tentang sucinya mani. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang wajibnya mandi janabah karena berhubungan dan ukurannya. Dan yang ketiga tentang anjuran untuk menghemat air dalam mandi janabah. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam